Pernah nggak di SKSD-in sama orang yang nggak kalian kenal? SKSD-nya tuh kayak film-film Disney ya. Lah, tadi kemarin itu gue tuh dari Aeon. Terus abis itu balik dari Aeon gue naik Grab ya kan. Udah pesen kan, terus gue nunggu di halte depan Aeon. Pas lagi duduk, di samping gue nih emang udah ada mbak-mbak yang duluan duduk. Jadi gue yang duduk di samping dia. Pas lagi main HP, tiba-tiba dia ngomong ke gue, "Kak, sorry, ini kalau mau dijemput tuh ini tempatnya apa ya namanya?" Gue bilang lah, "Aku biasanya kalau di sini bilangnya di halte depan Aeon aja, Kak." Gue pikir nih mbak lagi mau nunggu Gojek gitu. Terus Gojeknya nanya, "Mbak, posisi di mana?" gitu kan. "Oh, halte ya? Iya, nggak pernah kesini soalnya saya." Gue dengan ramahnya kayak, "Oh iya, gitu kan." Terus lanjut lagi nih main HP. Tiba-tiba nih si mbak yang samping gue agak menggeser mepet ke gue sampai kena paha gue nih. Itu gue udah mikir kan, ngapain nih mbak dempet-dempet ke arah gue. Sementara dia tuh posisinya paling pojok. Dan kalaupun mau ngasih space untuk orang duduk tuh nggak bisa, karena bener-bener sedikit doang space-nya. Ya udah, gue terus main HP sampai di mana mbak-mbaknya badannya begini ke gue. Jadi kayak condong lagi ngeliatin HP gue gitu. Masih positive thinking, gue pikir mbak-mbaknya lagi mau ngambil sesuatu dari sakunya, jadi harus kayak begini dulu kan. Tapi kok lama-lama dia makin maju gitu ke arah HP gue, kayak ngeliatin gue lagi main apaan. Karena pas si mbak-mbaknya udah begini, gue udah agak begini dong. Terus dia makin begini juga ngikutin arah HP gue. Bingung dong gue, kayak lah, bestie apa gimana nih kita sampai lu pengen tahu gue lagi ngapain di HP. Maksudnya kan gue lagi buka chat sama orang ya, privacy gitu. Kalau misalnya nih gue lagi buka chat sama sim-simnya mah kagak apa-apa dia ngeliat. Terus pas gue udah ngerasa nih kok makin deket, makin ngeliat ke arah HP gue, bahkan gue gini HP-nya dia juga pengen ngeliatin gitu gue lagi ngapain. Gue pengen ngomong, tiba-tiba dia berdiri, ternyata ada temennya yang nyamperin. Temennya nih cowok, terus udah dia ngobrol berdua masuk ke dalam Aeon. Gue bingung kan lah, nih tadi barusan mbaknya ngapain ya ke gue. Gue gak paham jujur mbaknya ngapain tadi. Kayak ini mbaknya emang mau SKSD ke gue aja gitu kan, humble banget kali si mbaknya, friendly atau bagaimana gue gak paham. Siapa yang lebarannya cuma 1 hari selain gue? Nasi punya kampung tapi nggak pulang kampung tuh gini. Jadi ke rumah saudara yang emang nggak pulang kampung juga. Pasti abis ini ada yang nanya, "Terus kenapa lo nggak mudik, Min?" Lo tahu kampung gue di mana? Di Ambon. Tiket pesawat menjelang lebaran berapa harganya? Ngerti kan lo semua kenapa gue jarang pulang ya? Karena itu. Duit dari mana? Gue Raffi Ahmad. Terus gue dari tadi pagi itu nge-scroll TikTok, isinya orang-orang pada bikin TikTok bareng sama sepupu dan saudara-saudaranya. Gue nggak bisa. Kenapa? Karena yang seumuran sama gue pada di Ambon semua. Udah gitu, apalagi yang gue iri dari teman-teman gue yang mudik, THR guys. Teman-teman gue yang mudik itu rata-rata banyak banget dapet THR-nya. Ini nggak ada yang mau endorse gue tiket pesawat apa? Pengalaman memalukan pas gue jadi pengibar bendera upacara. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 5 SD. Di SD gue yang bisa jadi pengibar bendera upacara pas hari Senin itu cuma kelas 5 sama kelas 6 SD. So ini pertama kalinya pas naik ke kelas 5 langsung kita diajarin untuk menjadi petugas upacara. Dari awal gue udah ngincer posisi pengibar bendera karena selain gampang, gue juga bisa caper. Gue emang dulu anaknya tuh caper banget. Jadi kayak gue pengen jadi orang-orang tuh ngeliat gue yang cocok menjadi pengibar bendera. Oke, terus akhirnya gue dapat posisi yang narik apa ya? Narik kerudung guru gue. Enggak dong, narik tiang gitu. Kok narik tiang? Narik tali buat gerek benderanya. Otomatis gue juga yang pasangin talinya itu ke benderanya dong. Nah udah nih latihan tiap hari ya kan, sampai di hari Minggu kita ngide latihan buat cuma jalan-jalan dong. Emang excited parah. Sampailah di hari Senin, deg-degan banget tuh, disemangatin sama kakak kelas yang kelas 6. Jadi emang yang ngajarin kita tuh yang kelas 6-nya. Terus dia ngelipetin lah nih, ngelipetin benderanya, terus dipegang sama temen gue. Pas maju jalan dipasang lah. Gue bener-bener inget banget dalam hati, sampai otak gue sebut yang atas di atas, yang bawah yang bawah. Maksudnya ngaitin tali yang bagian atas sama kaitan bendera di lipetan paling atas tuh. Pas ditarik sama temen gue begini, benderanya kebalik jadi putih merah. Gue langsung pandang-pandangan sama temen gue yang kayak, ini gimana gitu. Kita nggak diajarin ketika benderanya kebalik atau gimana kita harus ngapain. Gue bener-bener bingung sama temen gue. Itu kerumunan tiba-tiba langsung pada balik badan semua. Itu gue bingung banget. Gue yang tolol apa kurang pengetahuan gue apa bagaimana. Gue nggak tahu kalau misalnya kalau bendera kebalik kita tuh harus madep belakang, jadi harus membelakangi benderanya. Terus akhirnya pas gue lagi diem-dieman, itu kerumunan pada balik badan semua, guru-guru sama murid-murid. Ada satu guru yang nyamperin dan ngubah talinya biar bener jadi merah putih. Terus setelah udah bener, abis itu paduan suara mulai nyanyi dan balik badan lagi nih semua ke arah kita. Demi Allah di situ rasanya gue mau nangis. Gue narik gini tuh kayak agak gemetar karena kayak semua orang jadi melihat gue. Terus maksud gue kayak ini tuh kebalik gara-gara gue, karena gue yang masang. Gue di situ mikirnya kayak gitu, udah pengen nangis aja gue. Terus ya udah tuh bendera naik, gue balik lagi ke tempat sampai upacara selesai. Gue tuh sampai make sure lagi, tau nggak? Gue nanya ke temen gue, yang diajarin tuh atas sama atas, bawah sama bawah kan? Tadi gue udah masangnya bener kan? Dan emang gue tuh bener sebenarnya. Yang salah tuh adalah cara lipetnya. Jadi kakak kelas gue nih yang salah nih buat
lipat si benderanya, jadi posisinya tuh terbalik gitu. Terus walaupun seperti itu kan gue nggak mungkin nyalain kakak kelas gue kayak, yuk salah lipatnya, yuk blow on banget tuh jadi kakak kelas, kan gue nggak mungkin kayak gitu. Gue cupu, jadi kayak ya udah masuk kelas ya seperti biasa, teman-teman gue cowok-cowoknya pada lemes, dan ya udah kayak salah naikin bendera, masa putih merah kocok banget, jadi kocok banget, ya udah dikata-katain deh gue. Coba gue mau nanya, lo pada punya kakak-kakaan gak sih? Atau abang-abangan atau adik-adekan gitu? Jadi adik ketemu gede, jujur. Gimana sih maksudnya kayak tiba-tiba jadi kayak lo jadi adik gue sekarang, lo jadi abang gue sekarang. Prosesnya gimana tiba-tiba lu punya abang ketemu gede? Coba bukan itu yang mau gue ceritain hari ini, karena kita akan kembali di ceritain cerita kalian episode kakak-kakaan gue ternyata kaum rainbow. Dan kita sebut saja namanya Devi. Jadi si Devi ini punya kakak-kakaan. Nah kakak-kakaknya ini namanya Livi. Dia tuh udah kelas 9. Si Livi ini anak OSIS, dan mereka ini deket waktu si Devi ini masih MPLS. Dan setelah itu kayak deket, cerita apapun tuh ke Livi, ada masalah apapun ceritanya ke Livi, ngobrol, curhat segala macam. Tapi singkat cerita, tiba-tiba Devi sama Livi ini udah gak sedeket itu lagi. Bahkan kalau ketemu tuh kayak orang gak kenal. Jadi kalau diajak ngobrol sama si Devi, Livi ini gak ngejawab. Aturan Devi periksa dulu, siapa tahu dia pakai ini headset ya kan, gak denger. Atau ternyata si Livi lagi mau ikut casting menjadi orang bisu, ya kan gak ada yang tahu, harus positive thinking. Lalu singkat cerita, si Devi ini pergi ngaji, dan di tempat ngaji ada kakak kelasnya juga, kelas 9 juga, alias angkatan sama Livi. Terus dia cerita, di sekolah kita kan ada yang les. Oh iya, siapa? Tuh si Livi. Terungkap bahwa si Livi ini katanya pernah keciduk sama guru sekolahnya lagi Jadi cipika-cipikinya ini bukan di pipet tapi udah di bibir. Memang katanya si Devi ini, si Livi ini memang perawakannya tuh kayak tomboy gitu, bahkan gak ada kecewek-cewekannya banget. Setelah itu Devi tiap ketemu Livi tuh udah yang kayak ih kemarin temen yang kaum rainbow, sekarang kakak-kakaan, besok siapa lagi? Jam 01.37, saatnya apa? Cerita horor. Sambil mau ngapus makeup pakai micellar waternya dari G2G. Gue udah sering banget denger cerita ini karena ini tuh merupakan salah satu cerita urban legend yang terkenal. Cuma tiap kali gue denger cerita ini pasti selalu aja merinding. Sebut saja Budi. Jadi si Budi ini lagi kerjain tugas kuliahnya ini di perpustakaan. Saat itu udah sore menjelang malam, jadi banyak pengunjung perpus ini udah pada pulang. Saking sepinya tuh perpus, kalau misalnya ada buku jatuh itu tuh bener-bener kenceng banget bunyinya karena bener-bener sunyi. Si Budi juga slow aja gitu karena kayak ya udah ada orang syukur, nggak ada ya udah, karena udah kelamaan jomblo deh kayaknya si Budi ini ya. Tiba-tiba di tengah kesunyiannya ada seorang perempuan yang datang duduk di depan Budi terus nanya, "Mas, layanan peminjaman buku masih buka nggak?" Budi jawab, "Udah tutup, Mbak. Minjaman itu sampai jam 5 sore aja." Jawab si Budi menghentikan ketikannya dan melihat si cewek yang duduk di depan dia. Cakep juga nih cewek, kata si Budi dalam hati. Ada kesempatan nih gue. Kesempatan apa lu Budi? Bisa aja lu Budi modusnya mentang-mentang lagi berduaan doang tuh sama si Mbak lah. Sekali swipe langsung hilang nih eyeliner gue. Wah ini keren banget ya, bener-bener langsung ngangkat makeup yang ada di muka gue, gak lengket sama sekali. Ini kayak pakai toner. Loh, kalian bisa lihat ya, bandingnya sebelah wajah gue, sebelah sini sama sebelah sini. Waduh, padahal saya butuh banget loh Mas, kata mbak-mbaknya. Budi jawab, "Pustakawan di lantai ini udah pulang Mbak, coba Mbak ke lantai bawah deh tanya." Mbak-mbaknya bilang, "Oh ya udah Mas, terima kasih ya." "Masnya nggak pulang, udah malam loh." "Tanggung Mbak, sebentar lagi." "Oh ya sudah Mas." Senyum-senyum tuh mbak-mbaknya ya kan, demen kali tuh Budi. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu si kertas Budi ini jatuh. Padahal di situ posisinya lagi nggak ada angin, jadi kayak tiba-tiba aja jatuh. Ambillah Budi ke bawah kan. Budi melihat kursi yang seharusnya diduduki sama mbak-mbak itu kosong. Bingung kan, lah ini ada mbak-mbaknya. Jadi dia ngeliat ke bawah kosong, pas nengok ke atas ada mbak-mbaknya lagi senyum ke arah dia. Dia nengok lagi ke bawah kosong, nengok ke atas ada mbak-mbaknya. Lo lihat baik-baik, muka gue udah bener-bener bersih banget, cuma butuh 2 kapas doang. Ini udah terangkat semuanya loh. Ini gak berasa ketarik sama sekali, malah jadi lembab muka gue setelah pakai si micellar waternya dari G2G. Buru-buru si Budi tutup laptopnya, masukin ke tas, habis itu langsung diranselin tasnya. Pas mau keluar, "Mau kemana Mas?" Tanya si mbak-mbaknya tiba-tiba. "Mau pulang Mbak, udah malam." Jawab si Budi tapi gak berani ngeliat si mbak-mbaknya. Sudah malam atau sudah tahu?